Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan hari ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang ada di dalam diskusi kami yang berjudul tentang hadis sebagai landasan metode dakwah, khutbah, dan mau'idah. Dan baiklah, saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang paling utamanya yaitu hadis sebagai landasan metode dakwah. Pedoman utama yang tidak dapat berubah serta dinamis adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Karena secara epistemologis, hadis dipandangi oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, sebab hadis merupakan bayan, penjelasan, dan mujmal, global, umum, dan mutlak atau tanpa batasan. Dapat disimpulkan bahwa hadis dari Rasulullah berfungsi sebagai pendukung dari firman Allah yang terkodifikasi di dalam Al-Quran. Dakwah terbagi tiga, yaitu dakwah bil lisan, dakwah bil yadi, dan dakwah bil qalb. Dakwah bil yadi, dakwah dengan tangan, dapat diinterpretasikan sebagai bentuk dakwah dengan menggunakan kekuasaan atau kekuatan, dapat juga diartikan sebagai kemampuan, ability, seseorang dalam menyampaikan ajaran Islam. Selain itu, dapat juga diartikan sebagai bentuk dakwah dengan menggunakan kekuasaan, seperti berdakwah di tengah kalangan pemerintah atau berdakwah dengan kekuasaan yang dimiliki. Yang kedua, dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan secara umum dapat dipahami hanya dalam bentuk dakwah bil lisan, karena itu istilah dakwah yang menjadi asumsi masyarakat adalah dalam bentuk penyampaian lidah atau ucapan di masjid-masjid, pengajian, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan ruang lingkup pemahaman masyarakat terhadap dakwah menjadi sempit, karena makna dakwah sendiri tidak hanya dapat bentuk ucapan, dan ucapan merupakan salah satu bentuk dari metode dakwah. Yang ketiga, dakwah bil qalb. Dakwah bil qalb yaitu dakwah yang salah satu potensi di dalam diri manusia yang tidak setiap orang dapat mengembangkan dengan baik adalah hati. Hati membuat otak cerdas menjadi mulia serta badan yang kuat menjadi mulia. Dan dengan hati orang tidak berdaya menjadi mulia, sehingga hati yang bersih memberikan pengaruh terhadap pola pikir manusia. Yaitu pendapat dari Gimnastiar 2005. Ya, pendapat ulama hadis terhadap metode dakwah. Ada beberapa hadis dari Rasulullah yang membahas masalah kewajiban untuk mencegah kemungkaran dan menyuruh kepada kebaikan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu pernah mendengar seseorang yang mengatakan bahwa akan celaka orang yang tidak mengajak kepada kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran, sehingga beliau memberikan isyarat bahwa mengetahui kebaikan dan keburukan dengan hati adalah sesuatu yang wajib bagi setiap individu, maka orang yang tidak mau mengetahui hal tersebut akan celaka. Dan masih banyak lagi poin-poinnya, karena waktu dibagi hanya 5 menit, ya saya akan mensikatkan isi-isinya yang penting-penting saja. Dalam penyampaian saya ini, penyampaian judul makalah kami itu, kesimpulannya dapat pembahasan panjang mengenai metode dakwah dalam preferensi. Hadis pada intinya adalah menyangkut metode dakwah yang tercantum di dalam Al-Quran surah An-Nahl 125 yang pelaksanaannya dalam bentuk hadis Rasulullah SAW dengan tangan, lidah, atau hati yang pada dasarnya bersifat tidak terikat karena penyesuaian terhadap karakter masyarakat yang berbeda-beda, sehingga kemampuan dalam pemilihan metode yang dapat adalah salah satu kunci untuk keberhasilan dakwah. Pada dasarnya, permasalahan masyarakat yang beraneka ragam berasal dari permasalahan akidah atau keyakinan. Karena pada saat keyakinan lemah disebabkan kondisi hati dapat menjadikan seseorang menolak hal yang sebenarnya diterimanya. Selain itu, sebagai kewajiban seorang muslim adalah mencegah keburukan dan saling mengingatkan dalam kebaikan.
menjadikan keharusan bagi setiap pribadi muslim setidaknya menolak dengan hati suatu kemungkaran, karena apabila tidak merupakan bentuk lemahnya iman seperti yang digambarkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Dapat juga diterjemahkan bahwa hati adalah titik penentu iman seseorang, karena perbuatan berasal dari kemauan hati. Dalam kondisi tertentu hati dapat menjadi sebuah bumerang yang mengenai diri sendiri apabila tidak bisa memberikan kendali, tetapi juga dapat menjadi senjata yang paling ampuh apabila dilakukan manajemen yang tepat. Dari hati kemudian ke otak adalah proses pemilihan metode yang tepat untuk menyampaikan dakwah, sehingga semua unsur yang berhubungan dengan keberhasilan dakwah dapat menjadi sangat penting karena saling mendukung. Para pakar telah menyatakan bahwa metode dakwah sangat penting untuk keberhasilan dakwah. Selain pemahaman terhadap keragaman karakteristik masyarakat, menjadikan ketetapan dalam memilih metode yang benar untuk diaplikasikan merupakan bentuk upaya penyampaian keberhasilan dakwah dengan langkah yang tepat. Karena ketetapan dalam memilih metode sangat mendukung, karena pesan yang disampaikan akan mudah diterima oleh masyarakat selaku objek atau sasaran dakwah. Jadi itu kesimpulannya, dan baiklah saya akan menutup pembicaraan saya, penjelasan saya. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, baik itu ucapan ataupun penerangan terhadap isi pembahasan. Wabillahi taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.